Baik pemirsa, masih di indahnya Ramadan. Nah, kali ini saya bersekongkol ini bersama adik dari IIQ. Silakan bagi yang mau nanya boleh berdiri, langsung nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bakta. Saya ingin bertanya, kan di umuran kami ini yang segini ya sering banyak guyonan gitu ketika kita berkumpul. Mungkin ketika kita berkumpul banyak guyonan yang dikeluarkan. Dan mungkin salah satu dari teman kita ada yang sakit hati atau bagaimana. Nah, apakah kumpulan itu termasuk persengkongkolan dari keburukan atau bagaimana Ustadz? Oke. Dan cara kita menyikapi ketika kita tidak menyadarinya gitu. Baik. Tapi tergantung yang ini, tergantung yang mendengar ya. Kalau misalnya itu tersinggung berarti persekongkolan keburukan. Oke, nanti dijawab langsung sama Uwas. Silakan Uwas. La yadkhulul jannata ajuzun, kata Nabi. Tidak masuk surga orang tua. Lalu kemudian seorang tua datang menangis, bersedih. Saya sudah tua, kalau gitu saya tidak masuk surga, kata dia. Nabi tersenyum. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, tidak masuk surga orang tua. Maksudnya semua orang tua itu nanti muda lagi. Umurnya jadi 30, 31, 32, 33. Jadi Nabi juga ada candanya, ada gurauannya, tapi tidak bohong, tidak dusta. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, lalu datang seorang laki-laki, dia katakan, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Mohon maaf, karena berhubungan di siang Ramadan. Orang yang berhubungan di siang Ramadan, maka dia puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, 1 bulan aja saya nggak sanggup ya Rasulullah. Apalagi 2 bulan. Kata Rasul, kalau begitu kamu sedekah kasih makan fakir miskin. Kata dia, di kampung itu saya orang miskin. Yang paling termiskin lagi. Lalu kemudian Nabi minta bawakan korma dari belakang, kasih ke dia. Kamu orang miskin, nah ini kamu kasih ke orang yang lebih miskin dari kamu. Kata dia, di kampung itu saya lah yang paling miskin. Paling miskin udah. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi bukan hanya sekedar senyum simpul, senyum di kulum. Nabi ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi jangan sangka Nabi itu orangnya serius, mukanya muka perang. Nabi itu tersenyum, bergurau, tapi tidak bohong, tidak dusta. Wajar. Al-mizah tabi'atul insan. Senda gurau itu adalah sifat manusia. Apakah tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru itu tidak bersenda gurau? Mereka bersenda gurau. Ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Saya baca dalam tanya jawab. Datang orang bertanya ke beliau, Syekh, kalau saya masuk ke sungai, mau mandi, lalu pakaian saya letakkan di tepi sungai, apakah saya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat? Kata beliau menjawab, hadapi saja pakaianmu itu supaya jangan sampai dilarikan orang. Jadi aneh sekali kalau ada orang yang mencela gurauan. Apa itu Ustaz Somad itu? Apa itu Kiai Sumarno Syafi'i itu bergurau? Selama kami tidak berdusta. Ya. Mungkin dari celah pintu itu masuknya dakwah itu ke dalam hati. Nah, selama tidak menyinggung perasaan. Bahwa kita bergurau lalu ada orang yang tersinggung. Kalau cerita orang tersinggung tentu tausiah paling banyak. Saya bicara tentang pecandu narkoba, semua pecandu narkoba tersinggung. Saya bicara tentang zina, semua WTS tersinggung. Saya bicara tentang ghibah, semua infotainment tersinggung. Saya bicara tentang judi, semua punya rumah judi tersinggung. Jadi masalah tersinggung ini apakah jadi dosa? Tergantung apakah kita dalam konteks mengejek, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kamu ejek orang,
boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Jadi selama konteksnya adalah tidak mengejek, tidak mengolok-olok, maka tidak dalam dosa. Kalaulah diperhitungkan semua ketersinggungan orang, maka sayalah yang paling berat hisapnya di akhirat, karena orang paling banyak tersinggung. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka laksanakan. Jangan pikirkan bicara orang. Hidup ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memikirkan pembicaraan orang. Hidup ini tidak terlalu susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang. Dan nasib kita memang sedang hidup di zaman banyak komen. Karena netizen YouTube lebih pedes komen. ya Was ya. Netizen lebih kejam daripada Ibu Lebih Tini. kejam. Tapi Ustadz ini menarik, Kiai. Misalnya nih, ini salah satu contoh ya, misalnya ada tetangga. Jadi misalnya ada tetangga, namanya ini tetangga satu, ini tetangga A. Kemudian kita tahu dia perilakunya itu buruk dan mengakibatkan musibah bagi orang lain. Nah, saya ngajak nih tetangga-tetangga saya nih, jangan berteman sama itu, jangan berteman sama ini. Ini termasuk persekongkolan baik atau persekongkolan buruk ini? Yai, silakan Yai. Masya Allah. Begini, ketika kita melihat ada satu kejahatan, keburukan, apakah kita akan balas dengan keburukan? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apakah orang jahat juga kita harus jahati pula? Tidak. Jangan kita berbuat zalim, jangan kita mencegah kezaliman dengan cara yang zalim. Ini banyak di antara cara kita yang melakukan mencegah kezaliman dengan cara yang zalim. Teman kawan yang tidak seirama dengan kita, yang tidak sepahaman dengan kita, apakah lantas kita jauhi dia? Tidak, nggak boleh. Kalau nanti kau saya ceritakan bagaimana baginda Rasul mendekati orang-orang yang non-muslim. Apakah Nabi juga melakukan cara seperti mereka? Tidak. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, kunta faddan galidan qalbi lan faddu min hawli. Kalau kau punya keras hati, artinya adalah punya dendam perasaan yang sama. Juga kekeh, kalau orang Betawi bilang kekeh, apa kekeh itu? Ya kekeh. Ya. Apa namanya, kaku, ngotot. Ya, ngotot begitu, seperti kayak macam gitu. Wah, ini orang tadi ini kan nggak benar ini. Udah kita rame-rame, jauhi, jangan teman dia. Berdosa kita. Malah justru kita dekati mereka. Dekati dengan cara apa? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati ahsan. Ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Jangan kita menyandera sosialita orang. Ketika kita menjadi manusia, ketika kita menyandera sosialita orang, maka kita pun akan menyandera diri kita sendiri. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya saya ke adik-adik dari mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Oke. Dikenalkan namanya lalu diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Hairani dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Ya. Jadi saya berangkat dari suatu kasus, misal ada suatu perkumpulan ingin mengadakan suatu misi atau menjalankan suatu misi. Nah, dalam misinya tersebut, itu tuh tujuannya sebenarnya baik, arahnya sebenarnya baik, tetapi dalam perjalanannya, dalam tindakannya itu malah terjadi keburukan gitu. Bagaimana Ustadz dalam kita menyikapi hal itu? Apakah itu juga termasuk dalam persekongkolan yang buruk atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Hampir mirip sih saya yang saya tanyakan tadi ya. Tapi sebelum dijawab, kita sahur dulu. Mumpung sebelum subuh nih. Jadi silakan Ustadz, kita sahur lagi Ustadz. Awalnya komunitasnya komunitas kangen-kangenan, silaturahim, reunian, makan-makan, foto, kenalan, lama tidak bertemu. Lalu kemudian di tengah perjalanan berubah menjadi majelis cucian lama belum kering. CLBK.